sudah expired, kadarnya dia berkurang, kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Semoga keadilan dapat ditegakkan. Atau dada itu agak perih-perih sesek gitu. Kevia Nasiwa Ainur Rohman, salah satu korban gas air mata tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Saat itu Kevia tak menyangka laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir ricuh. Perempuan berusia 18 tahun itu menceritakan saat gas air mata pecah ke arah penonton, ia berlari menuju pintu 13. Namun karena pintu 13 sudah penuh dengan banyaknya orang, ia langsung berlari menuju pintu 14. Mahasiswa baru Stikes Widyagama itu melihat pintu 14 terbuka, sehingga ia berusaha menerobos untuk keluar. Waktu merasakan gas air mata itu ke mata perih, terus sama ke dada itu agak perih-perih sesek gitu. Sempat memang katanya butuh waktu lama untuk memudarkan merahnya itu loh. Gitu. Mungkin bisa 1 bulanan juga. Hingga kini, Kevia masih merasa sakit di bagian kepala hingga mata yang semakin perih dan merah. Didik Febrianto, Malang, Jawa Timur, B-Universe. Pemirsa, gas air mata yang ditembakkan kepada penonton saat tragedi Kanjuruhan menyisakan jejak bahan kimia pada tubuh korban. Ya, kita lihat tadi mulai dari mata yang menjadi merah, lalu juga ada luka di sejumlah bagian tubuh. Belakangan ini Polri menyebut gas air mata yang ditembakkan kadaluarsa, sehingga diklaim kadar kimianya berkurang. Benarkah? Ya, kita akan membahasnya tentunya dengan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya. Dalam hal ini sudah hadir di studio BTV Semanggi Pak Budiawan, peneliti dan dosen toksikologi kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Budiawan telah bergabung bersama kami. Dan terima kasih, selamat sore. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Sudah ada bergabung juga di sini Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Pak Sugeng, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Sugeng. Baik, salam sehat Pak Sugeng. Lalu kemudian kita juga telah bergabung ada Bapak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Yusuf. Selamat sore, salam sehat Mbak Elida, narasumber semuanya. Baik, Pak Yusuf, Pak Sugeng dan juga Pak Budiawan. Sebelum kita mulai dialog ini, kita akan mendengar terlebih dahulu. Ini ada pernyataan dari Pak Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri. Partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada bedak yang dihirup, kemudian kena mata, mengakibatkan perih. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Merah sudah didalami oleh lapor, betul merah itu ya dari berbagai jenis termasuk campuran. Ya, ini saya mungkin langsung ke Pak Budiawan. Pak Budiawan tadi, kalau kita dengar apa kata Pak Dedi, katakan kalau kadaluarsa efektivitasnya menurun, tapi ada juga yang bilang bahwa alih-alih efektivitasnya menurun, tapi katanya ini lebih berbahaya sebenarnya kalau kadaluarsa. Belum lagi senyawa-senyawa ini nanti akan berubah menjadi, koreksi bila saya salah di sini, Pak Budiawan, menjadi gas cyanida, kemudian jadi nitrogen, ada yang juga bilang jadi fosgen. Benarkah demikian Pak Budiawan? Baik, terima kasih Mbak Ella. Dalam hal ini pertama-tama saya turut berduka cita dan juga turut prihatin atas kejadian atau tragedi di Kanjuruhan ini ya. Dan memang dalam konteks itu juga di situ ada peran yang dikatakan adanya gas air mata ya. Yang kemudian dikatakan sekarang ini kadaluarsa kan begitu ya. Jadi kalau kadaluarsa, berapa lama kadaluarsanya itu? Kemudian juga kita sebelum lebih jauh ke arah sana harus clear dulu konten atau kandungan dari bahan kimia yang ada di gas air
air mata itu apa saja gitu ya. Tentunya masyarakat perlu tahu ya. Kalau tadi dikatakan, saya juga sempat melihat itu ada yang disebut CN. CN itu adalah acetophenon ya. Kemudian ada yang namanya chlorodibenzyl melanonitril atau yang disebut dengan CS. Kemudian ada yang namanya oil caspasian ya, disingkat OC. Nah, komponen-komponen itu kan ada dalam satu kesatuan kalau nggak salah saya tangkap dari pemberitaan itu ya. Dan dikatakan kadaluarsa, saya nggak tahu yang mana kadaluarsanya dan juga kandungan apa yang terjadi di situ atau yang ada di situ, sehingga kalau kita bicara kadaluarsa mungkin saja zat kimia itu bisa kadaluarsa ya. Bisa seperti itu. Namun tentunya kalau kita katakan bisa ini bukan berarti dia kadaluarsa terus kemudian dia hilang gitu ya. Zat kimianya tetap ada, mungkin saja berubah. Itu yang dimaksud kadaluarsa itu berubah. Nah, sekarang kita lihat dulu dalam konteks perubahannya itu jadi konten apa sih gitu sebelum kita bicara. Tapi kalau Pak Budiawan, artinya setiap ada kemungkinan di dalam kandungan dari gas air mata itu memang berubah, berbeda-beda seperti itu. Dan itu yang bisa menyebabkan berbahaya juga. Kita ambil contoh lah tadi misalnya CS tadi ya, itu ya disebutlah ortochlorodibenzil melanonitril itu atau yang disebut CS ini. Kalau dia dikatakan kadaluarsa, ya memang studi yang pastinya bahwa perubahannya seperti itu apa, harusnya sih sebenarnya ada di COS, yaitu Certificate of Analysis dari produsen. Harusnya dia melengkapi itu kalau kadaluarsa akan berubah menjadi apa ya. Tetapi kalau secara literatur ya memang belum banyak diceritakan seperti itu, tapi beberapa studi ada yang berkaitan dengan, tapi kejadiannya itu di makhluk hidup, human, bahwa perubahan-perubahan itu misalnya CS ini menjadi dibenzyl aldehyde dan kemudian jadi melanonitril. Nah, dua komponen ini ya juga tetap bahan kimia dan harus kita hati-hati juga. Nah, ini dia. Ini yang harus kita apapun ini adalah bahan kimia dan harus hati-hati. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tanggapan Anda menurut hal ini? Ini kan tentunya ada standar operasional, ada SOP-nya terkait dengan penggunaan gas air mata ini. Tanggapan Anda? Penggunaan gas air mata itu dilarang digunakan dalam ruang tertutup. Itu sudah pasti ya. Karena gas air mata itu adalah alat untuk mengurai massa atau menghalau massa, tetapi tidak bertujuan untuk melumpuhkan massa lagi kemudian mengakibatkan terjatuh korban mati. Itu standarnya. Nah, terkait penggunaan yang kemarin, saya tidak paham ya pengaruhnya, tapi saya 3 kali mengalami kena gas air mata. 2 kali menjadi sasaran tembak langsung, itu kira-kira 26 tahun yang lalu, ya. 26 tahun yang lalu ketika masih ikut di dalam satu kegiatan demo. Dan yang terakhir adalah pada saat terjebak di tengah demo Omnibus Law, ya. Ketika kami memantau demo Omnibus Law. Yang saya rasakan dalam 3 itu ya, mata sebetulnya yang terserah ya, mata itu perih. Kemudian kalau penangkapan, karena dia dalam ruang terbuka, dia sudah terkurau ya dengan udara, itu rasa sangit saja, sangit di hidung ya, rasa sangit yang juga tidak terlalu menyesakkan ya, karena dia terkurau. Jadi itu pengalaman saya. Baik. Ya, artinya Pak Sugeng bahwa sebenarnya gas air mata ini dilarang, seperti itu Pak Sugeng? Oke, baik. Oke, saya Pak Yusuf menanggapi apa kata Pak Sugeng tadi. Sebenarnya sudah dikatakan juga bahwa gas air mata ini dilarang tentunya. Ini kan juga dikatakan sebenarnya gas air mata ini adalah untuk melumpuhkan dan bukan mematikan. Tanggapan Anda? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Halo. Pak Yusuf, tadi kalau menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng bahwa sebenarnya gas air mata ini sudah semestinya dilarang atau penggunaan gas air mata ini merupakan pelanggaran sebenarnya, apalagi sebenarnya kalau digunakan harusnya ini melumpuhkan bukan mematikan. Tanggapan Anda?
Ya, nampaknya kita masih mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Yusuf. Saya kembali lagi ke Pak Budiawan. Pak Budiawan, tadi kita melihat bahwa korbannya saat ini masih ada. Bahkan tadi kita lihat mulai dari mata memerah, ada lagi juga luka di bagian tubuh, sesak, nafas. Nah, inikah memang tadi, apa ini memang dilihat dari efek atau mungkin dampak dari gas air mata ini kah sebenarnya seberapa besar efek fatalnya sebenarnya? Ya, begini tadi kita dikatakan kalau kadaluarsa ini kan kita bicara dalam konteks apa 100% jadi rusak semua gitu. Kan belum tentu juga gitu kan. Nah, itu ada komponen asalnya kan gitu, awalnya kan. Ada juga artinya yang bagian rusak menjadi bahan kimia yang lain ya. Nah, tadi saya katakan berdasarkan beberapa studi itu ada yang namanya bagian dari pecahan tadi. Dan itu semua punya sifat bahaya pastinya ya. Jadi kalau dalam konteks ini ya kalau kita lihat gejala yang terjadi ya tentunya saya prihatin juga kalau itu karena itu bagian petunjuk-petunjuk gejala yang namanya iritasi ya. Iritasi mata itu ya memang salah satu bagian dari suatu gas air mata. Kalau dalam proses kejadian ini dan benar juga tadi dikatakan oleh narasumber bahwa dia tidak boleh di ruang tertutup dan itu memang ada aturannya itu ya. Ya dari NIOS ya natural apa namanya industrial hygiene ya industrial hygiene dan juga OSAS dan sebagainya, lembaga-lembaga dalam konteks itu menentukan bahwa sesuatu yang sifatnya adalah tertutup resikonya tinggi. Jadi artinya memang dampak fatal dari gas air mata kadaluarsa ini memang ada. Ya kalau dikatakan berdampak ya, tapi kalau dalam pengertian kalau dia berkurang ya tentunya tidak sefatal dalam konteks yang asal ya, tapi tetap bahaya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, makanya saya katakan bahwa kita harus hati-hati dalam kita katakan bahwa ini adalah suatu yang kadaluarsa kemudian tidak ada zat kimia yang terbentuk lainnya. Samping zat yang mungkin sisa dari yang tidak mengalami kerusakan itu juga sesuatu yang dimungkinkan itu. Nah, inilah saya katakan kenapa? Karena gas air mata ini prinsipnya adalah ke mata dia adalah menyebabkan terjadinya iritasi. Iritasi ada tingkatnya, iritasi berat, ya, kemudian sedang, kemudian ringan. Nah, ini yang perlu. Kemudian juga kalau masuk melalui pernapasan. Nah, pernapasan ini lain lagi risikonya akan gitu, gangguan sesak napas dan sebagainya. Inilah saya katakan kita harus hati-hati ketika kita bicara bahan kimia yang pada dasarnya memang memiliki sifat bahaya. Baik, nampaknya Pak Yusuf sudah bergabung bersama kita. Pak Yusuf, tadi kalau menanggapi dengan gas air mata kadaluarsa ini sebenarnya mau kadaluarsa atau tidak ini bisa dikatakan sebenarnya pelanggaran tentunya di dalam hal ini karena tadi kalau dilihat sebenarnya gas air mata ini jangan ditembakkan ke penonton, harusnya sebenarnya ke lapangan terbuka, bahkan sebenarnya ini untuk melumpuhkan bukan mematikan. Tanggapan Anda? Pak Yusuf. Oke, baik. Saya kembali ke kita masih menunggu Pak Sugeng dan juga Pak Yusuf bergabung. Lalu saya kembalikan lagi Pak Budi. Pak Budi tadi ya, adakah memang ambang batas dalam penggunaan gas air mata ini sebenarnya? Atau sebenarnya dalam tadi ya, kalau kita balik lagi, apa memang sebaiknya menggunakan gas air mata itu jangan ditujukan ke orang? Karena kan ini sebenarnya ada peraturan dalam hal itu, ada SOP-nya. Tapi kemudian yang kita lihat dalam banyak event penggunaan gas air mata ini selalu menyerang kepada titik-titik yang memang penuh dan ramai. Ya, setiap bahan kimia dalam apalagi dikatakannya masuk toksik atau racun dalam konteks ini yang berbahaya ini pasti ada batasnya dan masyarakat dalam pengertian ahli bidang itu pun sudah memahami itu, makanya ada ketetapan-ketetapan. Ya batasnya misalnya kalau yang CS itu ya 3 mg per meter kubik udara atau sekitar 0,3 ppm. Kemudian kalau yang CN itu sekitar 0,05 ppm ya. Nah, itu sudah 0,3 dan sebagainya dan 0,05 itu batas-batasan itu menggambarkan jika terlampaui ya konsentrasi atau batas tersebut maka efeknya menjadi lebih fatal dalam konteks ini. Efek itu kah yang kita lihat di Kanjuruhan kemarin? Ya kalau kita lihat seperti itu ya saya prihatin juga karena bukan satu orang saya perhatikan itu ya. Jadi memang dalam di mana saudara-saudara kita memang ada dalam posisi di sana kan gitu. Dan itulah korban-korbannya kan. Kalau lihat dari efeknya itu adalah salah satu indikasi memang sifat iritasi akibat paparan atau kontak yang namanya gas air mata tadi yang mengandung komponen yang kimia yang saya sebutkan itu. Nah, inilah yang harus kita pahami dan hati-hati. Tapi tentunya sekali lagi kadaluarsa bukan berarti juga kemudian tidak ada masalah, tapi juga kadaluarsa juga jangan diartikan yang lain juga dalam konteks itu. Kita harus proporsional lah dalam
Oke, apakah kadaluarsa ini memang tadi ya bisa dilihat dengan tadi dampaknya yang ada seperti itu, atau memang harus tadi, karena kan kita mendengar dari Mahfud yang mengatakan bahwa ini gas air mata kadaluarsa memang saat ini sedang dicek di laboratorium, tapi kalau melihat dari korban-korbannya begitu parahnya kadaluarsa ini atau seperti apa sebenarnya Pak? Ya, dalam ilmu toksikologi kimia ya begitu, ada dosis, ada kadar, ada efek. Oke. Jadi hubungan efek itu tergantung pada dosis atau kadar itu. Itu udah suatu hal yang memang secara ilmiah begitu. Jadi, nah kalau misalnya ada efek berarti ada kadar tertentu kan gitu ya. Nah ini penting harus kita pahami juga. Kalau kita tahu ada batasannya, berarti kalau target kita dalam penggunaannya itu harus hati-hati karena kadar-kadar tertentu bisa memberikan dampak yang lebih tertentu lagi. Artinya bisa lebih parah gitu kan. Ini yang harus kita pahami dalam konteks substansinya ini. Dan kemudian kalau ada kandungan lain ya dalam konten, kalau dia ada kadaluarsa bisa saja tadi sudah saya katakan kan, di samping zat asalnya dia ada kemungkinan, dan sebagai sisa tadi yang tidak kadaluarsa, dan juga ada zat yang memang bagian dari produk kadaluarsa itu. Nah secara ilmiah itu kimia itu berubah ya bisa secara oksidasi, secara reduksi, secara hidrolisis. Nah kemungkinan yang terjadi di sini secara hidrolisis. Apa yang terjadi hidrolisis itu? Dia disemprotkan dan kemudian ada kandungan kelembapan air, udara, dan kemudian terjadi pelepasan itu. Baik Pak Budiawan, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Sayang sekali kita tidak dapat kembali untuk menyapa Pak Sugeng dan juga Pak Yusuf terkait dengan hal ini. Namun pemirsa, demikian dialog kami sore hari ini, dan kembali ke studio bersama dengan Rolando.